Hai semuanya, kembali lagi sama aku Kumaila di channel Forbidden Question, segmen Forbidden Conversations. Nah di episode kali ini episode yang spesial banget karena ada tamu yang spesial juga. Terima kasih Nahla udah mau datang di channelku. Terima kasih Mel sudah mengundang aku ke sini, senang sekali. Jadi aku kenal Nahla itu gara-gara sering lihat konten-konten musik di akun Halo Terong. Iya, Halo Terong. Halo Terong adalah akun IG-ku. Kenapa sih? Kenapa Halo Terong? Ya karena nama asliku kan adalah Mevlit Nahla gitu kan. Terus tulisannya tuh susah. Orang tuh tidak mungkin membaca nama itu terus langsung benar. Itu kayak jarang banget kan. Terus kalau misalkan oke lah ada kontenku, terus username-nya Mevlit Nahla, kayaknya orang tidak akan mengingat itu deh gitu. Terus aku adalah blogger kan dulu kan. Itu bloggernya juga bahas musik dulu? Enggak, tapi pertimbangannya tuh juga sama. Ini kalau misalkan orang landing page ke blog aku, terus dia tertarik, tapi kan suka kadang-kadang ke-close kan tanpa apa di bookmark atau apa. Bener. Terus kayak mau balik lagi, siapa tuh namanya? Siapa sih? Iya, jadi terciptalah suatu nama yang sangat mudah diingat gitu. Tapi dari banyaknya opsi nama mudah diingat, kenapa Halo Terong? Nah karena dulu tuh pas aku kecil, kayak umur berapa ya, SD gitu tuh aku tuh suka menggambar sayuran. Nah terong itu bentuknya itu seperti anatomi tubuh manusia yang vertikal gini kan. Coba dibayangkan dulu. Nah terus aku suka menggambar terong itu pakai baju. Oh oke, jadi kan tuh terongnya dipersonifikasi. Ya mempersonifikasikan terong gitu. Itu paling mudah soalnya ya dia bentuknya orang, jadi bisa ada celananya, bisa ada apa kayak gitu. Jadi sebenarnya karena suka dan gampang aja ya? Gampang. Tidak ada makna filosofi. Nggak ada sama sekali, kosong. Emang kosong. Nah soalnya aku punya nih beberapa pertanyaan tentang musik yang aku penasaran, tapi aku nggak tahu mau naik siapa. Jadi aku mau tanya ke Nahla, soalnya Nahla suka ngejelasin kayak sini aku jelasin. Nah harus ada gitunya gitu. Ya kayak aku mau nanya kayaknya supaya dijelasin gitu. Oke. Ya jadi penasaran apa yang pertama, sebenarnya ada nggak sih hubungan antara musik dan strata sosial gitu? Kenapa ada musik yang kayak kesannya tuh murahan, kampungan gitu, tapi ada musik yang kayak kesannya mewah, kesannya prestis gitu. Sebenarnya gimana? Sebenarnya kita sebagai warga biasa yang tidak paham musik bisa ngelihat tuh ada kelasnya gitu. Tapi kenapa bisa ada kelas musik gitu? Nah di bukunya Pak Sapardi, almarhum Pak Sapardi Djoko Damono yang kebudayaan populer di antara kita, beliau tuh menjelaskan bahwa bukan dalam musik ya, mungkin dalam industri budaya gitu ya. Itu ada budaya adiluhung dan ada budaya populer. Budaya adiluhung tuh yang kita kenal musik-musik mewah gitu ya, sajian opera, sajian klasik, lukisan, berkunjung ke museum, ke galeri kayak gitu. Budaya populer adalah budaya yang budaya massa gitu, budaya yang digandrungi orang banyak. Apa perbedaannya? Nah, sini aku jelasin deh. Nah, budaya adiluhung ini tercipta untuk kaum kerajaan, kaum misalkan aristokrat gitu, monarki, yang mereka itu kalau nonton opera itu kan itu adalah acara yang sangat panjang ya gitu kan. Itu mungkin bisa 2 jam gitu, 3 jam kayak gitu. Pada masa itu, dan kita tuh harus menikmati opera itu harus dengan pengetahuan a priori sebelumnya. Maksudnya harus dengan pengetahuan a priorinya apa? Yang kayak ini kita lagi mau nonton operanya Bizet premier. Nah, Bizet ini dari misalnya dari Perancis atau apa. Ini tentang ini. Terus divanya siapa? Maksudnya penyanyi operanya siapa? Oh yang nyanyi Maria Callas. Oh yang nyanyi ini gitu. Kalau kita nggak tahu itu kita nggak bisa menikmati. Ngeblank. Jadi kita nggak bisa menikmati. Oh ini ternyata si Maria Callas yang terkenal dengan suara surganya itu gitu. Kan orang-orang kan menganggap musik klasik, musik yang pintar kan gak hanya dari konten musiknya toh, tapi dari mereka tuh kan melihat ini kualitasnya gimana, secara kompositoris kayak gimana gitu. Makanya mereka merasa pintar dan merasa mungkin orang-orang bilang elit dan superior karena mereka merasa gua ngerti nih opera sekian bagian.
Nah, budaya ini itu kalau misalkan kamu nonton opera, itu kan sajian yang sangat lama dan sangat menguras pikiran. Tapi orang-orang kaya ini kan punya waktu untuk itu. Ngerti Oke, nggak maksudku? benar Karena benar. mereka itu, ya gue kalau santai-santai aja, Mmm, gue nggak perlu memikirkan hal-hal mmm. yang Mereka menguras punya banyak pikiran. waktu luang gitu ya? Heeh, mereka punya banyak waktu luang dan waktu itu adalah, sebuah kemewahan, betul? Betul. Betul ya. Nah, budaya populer itu lahir menurut bukunya almarhum Pak Sapardi itu untuk mengimitasi budaya adiluhung ini Mhm. ke masyarakat buruh sebenarnya. Yang kita tuh nggak punya waktu luang sebanyak Benar itu, kita nggak punya waktu untuk mengenali siapa sih Maria benar. Callas, kita nggak punya ya pokoknya kita, datang jam berapa, selesai kerja jam berapa, gua datang, anak istri gua di rumah, nggak bisa nungguin gua ampe malam banget, gua pulang, gua nggak mau mikir, gua cuman mau menikmati apa isinya, yang, ringan gitu ya, Mmm. gitu. Kalau misalkan sekarang aja kita nonton pertunjukan klasik itu kita dikasih program book, itu isinya itu adalah, ini lagi karya apa, bagian apa aja yang dimainin, ini soal apa, kayak gitu. Profil konduktornya siapa, profil concertmaster, profil Mmm. komponisnya siapa aja, dibaca baru apakah dibaca baru nonton atau nonton sambil baca, kayak gitu. Oke oke. Ada Tapi sebuah intinya pengetahuan itu penting untuk kita bisa menikmati pertunjukannya ya? iya penting, itulah yang Oke oke. membuat, tapi kan masyarakat buruh kan juga butuh toh hiburan. Mhm. Makanya kata almarhum Pak Sapardi itu adalah imitasi, kita membuat versi mininya lah, versi saset dari budaya Oh, oke. adiluhung gitu. Nah mulai dari, soal adiluhung dan populer ini, kalau misalkan membahas soal strata, di masa sekarang di era kapitalis ini kan pasti, terikatnya sama uang ya kayak Mmm. gitu. Ya nggak jauh-jauh dari situ juga ya bahwa, tiket-tiket opera pasti lebih mahal dibanding tiketnya apa, musisi-musisi berbintang, bintang-bintang, apa sih, mungkin dangdut bintang pop Bener kayak bener. gitu, gitu. Ya Gitu aja bener. sih sebenarnya, heeh. Jadi Oh, oke. selain karena faktor daya beli, daya jual, ada faktor apa, sempat nggak sih lu mikir Bener soal bener. karya-karya berat itu, gitu? Dan mungkin proses di belakangnya juga ya, misalnya alat-alat musik yang mahal, yang Mhm. mana untuk belajarnya juga modalnya mahal. Nah sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat keyboard, piano elektrik kan juga mahal ya. Oke. Maksudnya mereka juga harganya tuh ada yang 20, 40 juta, Mhm. seharga lah sama Mmm. biola sebenarnya ya kalau dari value harga alat Ah, musik bener. kayak gitu. Tapi kan, nggak Tapi kalau secara pendidikannya, kalau secara belajarnya lebih mahal juga nggak? Kalau misalnya orang misalnya mau belajar musik opera gitu, dibanding musik yang nggak elit gitu? kalau untuk di Indonesia mungkin lebih mahal ya, cuman kalau kita ngomongin konteks Indonesia Mmm. kan ngomongin suplai guru, ini Oh, oke oke. gitu. Cuman emang guru, apa ya, alat musik, elektrik gitu di sini juga ada yang, high paying juga, ada yang mahal juga. Oke. Guru soprano juga ada yang mahal juga. Sebenarnya tuh kalau secara pendidikan tuh Variatif. sebenarnya mereka bisa sama gitu. Oke Cuman oke. kan yang membuat apakah itu adiluhung atau tidak kan itu loh konten kerumitan kompleksitas di situ. Oh, oke oke. Jadi ya emang, jadinya ke genre musik itu sama status ekonomi emang ada Ada, hubungannya gitu ya. mhm. Dan jadinya selera musik jadi anggaplah selera musik, kaum elit dan yang tidak juga jadinya terefleksikan di situ ya? Iya iya, betul. Itu betul banget. Makanya waktu itu Adorno kan juga, dia kan lahir di apa ya, udah mulai abad-abad 20 gitu, filosofis yang udah ada, musik-musik populer gitu, dia kan sangat mengutuk keras budaya-budaya populer itu karena dirasa itu tuh kayak nggak mutu gitu, kayak gitu. Oh, Sempet oke oke. terjadi perbincangan gitu juga, gitu. Karena, cara cara nih para manusia Mhm, dengan hierarkinya ini mhm. melihat mutu musik tuh beda-beda gitu ya? Ini bisa gitu. Cuman kan sebenarnya musik itu kalau misalnya kita hanya lihat kontennya itu kan hal yang abstrak ya, kayak cuman Bener suara bener kan. bener. Cuman yang membuat itu punya value kan adalah konteksnya gitu. Iya Maka iya. kita harus,
dalam, topik ini, masalah strata sosial, kita harus melihat musik itu sebagai produk sebenarnya. Oke. Kayak misalkan, parfum ini marketnya ini, packaging-nya kayak sebenarnya musik kan kayak gitu juga. Kalau misalkan musisi opera di panggunginnya di lapangan Banteng, tiketnya gratis, Oh, gitu. iya sih. Maksud aku sebenarnya musik sendiri kan, Emang produk yang untuk dinikmati gitu? sebenarnya dia juga nggak ada keterikatan apa-apa kalau Bener hanya bener. dari auditoris gitu. Tapi yang membuat dia musik mahal murah kan masalah marketnya siapa, yang nonton siapa, Oke, tempatnya di bener sih, mana, kayak bener. gitu. Sebagai penikmat musik yang nggak ngerti musik, aku kan cuma tahu, aku suka denger musik ini, aku nggak suka denger musik ini. Nah pas, kalau misalnya kayak nonton konten kamu, kamu baru nih ngejelasin, lagu ini aneh banget karena, misalnya, komposisinya begini, karena ada campuran ini. Itu kan skill dan pengetahuan yang, menurutku berarti masuknya ke mahal dan elit itu ya, makanya bisa mengidentifikasi mutu. Itu sesuatu yang aku dan orang-orang yang nggak belajar musik lainnya nggak kita punya gitu. Kita nggak bisa menganalisis mutu, kompleksitasnya gitu, apakah sejenius apa lagu ini gitu, karena kita nggak bisa baca itu. Dan berarti kalau misalnya lagu yang populer banget yang kayak Taylor Swift, itu kan populer bangetnya sampai katanya menggerakkan ekonomi dunia gitu. Itu gimana cara meng-craft, seni musik yang bisa diterima sebanyak-banyaknya orang gitu? Kalau menurut, pandanganku pribadi, ini kan apalagi kita bahas Taylor Swift ya. Balik lagi bahwa aduh tapi aku takut ya bahas maaf banget loh. Taylor Swift itu, dia itu sangat jago bisnis marketing gitu. Jadi kalau ngomongin soal menggerakkan ekonomi, laku apa enggak itu kita udah nggak bisa bahas soal konten lagunya doang, nggak bisa bahas Nggak bisa bahas chord-nya. kualitas musiknya doang? Bukan kualitas tapi nggak bisa bahas soal komposisi, gitu. Kayak ini pakai teknik apa sih? Ini chord-nya apa? Kayak gitu. Sebenarnya kan musik sederhana kalau bagus bisa dibilang kualitasnya bagus ya, cuman musik Taylor Swift kan bukan soal teknik komposisi gitu. Tapi lebih ke teknik pemasaran? Gitu. Bagaimana dia itu kalau misalkan aku dengar orang-orang tuh, dia tuh bisa bercerita yang relate sesuai dengan umur, anak muda, yang mana anak muda adalah, konsumen terbesar dalam tiket konser kayak gitu loh. Ya kan, yang beli tiket konser kan nggak mungkin yang 40-50 kan. Iya. Jadi Taylor Swift umurnya berapa tapi dia itu bikin liriknya tuh tetap relevan sama si anak muda yang punya daya beli tiket konser ini, gitu. Dan dia produktif banget Dan ya dia sih, kayak produktif tiap banget. tahun ada album baru. Kayak gitu. Dia tuh bisa tahu banget marketnya siapa. Dia bikin sebuah budaya pertukaran gelang friendship bracelet ya, yang kalau misalkan kita kesana, kita tukeran dong gelang gitu, konser Taylor Swift kayak gitu-gitu. Itu kan kita kan lagi nggak bahas soal chord dan soal suara dan soal pengalaman auditoris, itu kan kita lagi bahas soal apa, UI UX ya, apa sih kalau Iya. User experience. interface. Kita kan lagi bahas itu sebenarnya. Kalau bahas Taylor Swift dan bagaimana dia melakukan dirinya sendiri di industri ini kayak gitu. Berarti emang industri musik itu tidak laku enggaknya musik kalau mau dikomersialisasi itu memang harus lihat, pemasaran ya, gimana supaya lagu ini kayak laku selaku-lakunya gitu. Iya, siapa sih target marketku? Apakah target market apa sih? Target market ya. Siapa sih? Apakah anak-anak yang kayak Bernadia, anak-anak galau gitu. Apakah Sal Priadi, orang-orang yang sudah 20 menuju 30 tapi masih punya kesedihan yang udah agak dewasa kan. Sal Priadi kan gitu ya liriknya kan. Bukan untuk terlalu yang teen banget kan. Sedih dewasa nanggung. Sedih dewasa. Taylor Swift ini dia selalu main di gelanggang anak galau terus. Benar. Teenagers terus. Jadi gitu. Anak-anak galau dari generasi ke generasi nyangkut terus. Gitu.
Terus kalau misalnya kayak gitu berarti musisi independen, kalau nggak pinter-pinter marketing, kalau tujuannya untuk komersialisasi, itu ini ya, maksudnya sebagus apapun musiknya, ya bisa aja nggak menjual gitu, karena tergantung pemasarannya tadi. Iya, itu betul sekali. Tapi kalau karena tadi, nyebut keyword musisi independen ya. Musisi independen itu adalah mereka yang punya label, bukan punya label sendiri ya, yang dia nggak ngikutin Nggak major ngikutin label tren. kan. Oh iya. Kalau major label kan mereka tuh jor-joran memproduksi artisnya, mempublikasikan, tapi lu harus bikin duit banyak loh buat gua gitu. Indie itu mereka nggak punya mentalitas kayak gitu. Gue pengen rilis musik, lu mau dengar mau enggak, pokoknya inilah apa, Ini karya karya gue kayak gitu. Jadi mungkin mereka itu tujuannya bahkan beda ya? nggak promosi juga nggak apa-apa, kayak tujuannya tuh pengen punya karya aja kayak gitu. Karena tujuannya udah beda gitu ya. Tujuannya bisa beda banget kalau anak-anak indie gitu. Tapi kalau jenis misalnya nih, jenis musik kayak Taylor Swift itu kan, mungkin karena mudah didengar, jadi kayak selain liriknya relate, mungkin ada sesuatu dengan musiknya juga yang kayak gampang dan enak didengar, iya nggak? Dia pakai, pergerakan chord yang sangat umum kayak gitu. Jadi Oke, jadi familiar dan mudah didengar. Jadi gini, karena musiknya itu cukup sederhana, maka orang itu bisa full fokus ke liriknya kayak gitu. Oh, oke. Nggak caper, musiknya itu kan nggak caper kan, ya kan? Kalau caper tuh kayak pakai System of a Down. Iya kan ya? Itu dia ngomong apa, musiknya apa, kok berisik Iya, banget, kayak bising gitu. banget tuh. Heeh. Oh, oke. Jadi ini sederhana agar si lirik ini gitu, menjadikannya highlight kayak gitu. Apakah itu ada hubungannya juga sama kayak kalau kita dengar misalnya jingle iklan atau Mars apa itu kan, atau yel-yel biasanya kan pakai musik yang sederhana dan familiar. Apa itu alasan yang sama gitu? Kenapa biasanya kayak buat kampanye atau buat jingle kayak jenis lagunya gitu-gitu aja, aku nggak ngerti cara mendeskripsikannya, tapi gitulah gitu. Kita tahu lagu jingle tuh gimana gitu. Nah, aku tuh, berdiskusi dengan Tia Subiakto, dia tuh yang bikin jingle-nya Wadimor. Oke, Wadimor. Nah, langsung tahu kan? Jadi dalam jingle itu ada 3 aspek yang harus terpenuhi. Yang satu adalah stopping point. Stopping point itu di mana kamu dengar terus kamu kayak, lucu nih gitu. Oke. Yaitu adalah striking point. Striking point adalah satu kata yang diulang-ulang mulu atau satu melodi yang supaya nyangkut. Nah, nyangkutnya itu di sticking point. Sticking point itu ketika udah selesai terngiang-ngiang terus. Itu adalah 3 aspek jingle yang harus dipenuhi. Nah, apa perbedaannya dia sama himne atau Mars? Kalau Mars dan himne itu dia sifatnya itu internal sebenarnya. Oke. Jingle itu adalah sifatnya adalah brand, alat branding, alat yang emang buat konsumsi publik kayak gitu. Makanya kampanye kemarin itu yang paling berhasil menurutku adalah lagunya kampanye Pak Prabowo yang Oke Gas. Itu salah satu yang sukses banget gitu. 3-3 masuk ya? Ada apa poin yang pertama? Itu adalah stopping point, striking point, sticking point, 3-3 kena ya? 3-3-nya kena. Siapa yang nggak tahu Oke Gas? Benar, gitu dan kan? siapa yang nggak terngiang-ngiang? Iya kan? Sampai sekarang jadi ini stiker WhatsApp kalau misalnya apa ini Senin siap ya gitu. Jadi stiker WhatsApp. Oke Gas. Iya kayak gitu. Emang jingle itu tujuannya emang untuk publik gitu, untuk beda sama Mars atau himne yang buat internal. Oke, makanya biasanya kalau Mars atau himne tuh dibikin kayak lebih syahdu karena mungkin urusannya dengan kayak apa ya, dengan identitas kali ya. Maksudnya supaya syahdu aja gitu, supaya spiritual gitu, berasa apa ya, berasa memiliki ideologi yang sama. Iya kayaknya, benar-benar. Ya itu adalah tugasnya Mars dan himne untuk agar semua orang di sini itu punya pandangan yang sama soal perusahaan ini, maka gitu. Liriknya adalah ini berjaya, ini sukses, ini gitu. Atau lagu-lagu nasional ya. Karena musik itu kan sebenarnya musik-musik yang sifatnya kayak gitu ya, yang sifatnya komunal apa ya sebutannya ya, yang untuk
masa komunikasi masa itu kan dia harus mengandung pesan-pesan yang merupakan sebuah ideologi dari Iya. ya makanya masuk lagu nasional itu gitu. Sebenarnya apa sih spirit nasional yang ditanamkan Bayar Nasionalisme. Supratman Aku gitu. baca somewhere, aku lupa lagi. Jadi lirik lagu bahasa Indonesia, lirik lagu Indonesia Raya, ada bagian liriknya yang sebenarnya tuh kalau diterjemahin lagu-lagu nasional negara lainnya juga sama gitu, tapi aku lupa. Pernah denger gak? Aku kayaknya Ya udah skip ya aja, aku lupa. Kalau misalnya ada yang tahu taruh di komen ya, aku lupa. Nah, terus ini, kalau lagu yang buat kayak gerakan sosial gitu yang supaya supaya orang aware, kayak misalnya kan ada nih orang-orang yang protes soal konflik Israel Palestina, terus ada yang bikin lagu. Nah, biasanya nih lagu-lagu yang bentuknya protes, yang protes-protes gitu. Kenapa kayak hip hop, rap, kenapa yang kayak gini terus gitu? Aku mungkin karena tadi ngomong Israel dan Palestina sama hip hop, mungkin aku jadi kayak aku harus mikirin yang ini apa yang Oke, sebenarnya gitu. Ke apa ya, social awareness-nya bisa apa aja, tapi musiknya tuh kenapa seringnya hip hop gitu? Kenapa seringnya kayak rap atau hip hop gitu? Kalau rap dan hip hop itu kan dia lahir dari kulit hitam ya, karena apa? Karena kekerasan polisi, karena rasisme, isu apa sih? Kulit hitam, kulit putih kayak gitu. Kekerasan yang mereka dapat gimana? Jadi mereka tuh melawan dengan apa ya? Dengan cara yang freestyle gitu loh kan. Iya. Kalau rap itu kan dia kan ceritanya itu bukan cuman dia mengeluarkan lagu rap, tapi gimana dia itu adu-adu one rap, Adu mulut ya? adu mulut. Dan rap sebenarnya satu nggak ada instrumen, sebenarnya nggak ada instrumen ya aslinya rap itu? Maksudnya itu culture pakai beat aja, pakai musik apa sih, beat yang loop kayak gitu. Buat itu orasinya mereka dalam konteks yang lebih musikal. Karena rap itu kalau misalkan jadi ada spektrum speech dan spektrum song gitu kan. Iya. Rap itu ada di sini, di sebuah area di tengah-tengah ini. Bagaimana dia itu enggak senada, enggak semelodius itu untuk lagu, tapi dia itu Tapi speech-nya bisa nyampe. Tapi dia itu memiliki ritmis yang lebih teratur dibanding speech. Oh, oke. Ini orang ngomong biasa, ini orang nyanyi, ya rap tuh di sini nih, drumnya di sini nih, gitu. Jadi bagaimana mereka sebuah orasi tapi dengan ritmis yang lebih musikal, dengan iringan itu. Dan harapannya supaya protesnya nyampe gitu ya? Harapannya protesnya sampai makanya mereka itu pergerakannya tuh di underground, kadang di kayak lapangan terbuka kayak gitu. Tapi emang orang kulit hitam tuh emang sangat musikal sekali sih, kayak jazz kan juga gitu, kayak blues kan juga gitu kan. Oh, blues juga dari Jazz juga. kultur orang hitam? Itu musikal sekali dalam menanggapi isu-isu sosial kayak gitu. Dan mungkin itu makanya jadi inspirasi kayak yang aku bingung lagi mau ngasih contoh, tapi biasanya itu kalau isu-isu kayak kemanusiaan, isu-isu kesetaraan atau hak sipil gitu, pasti kalau ada protes yang bentuknya musik, itu biasanya pakainya ya rap gitu atau hip hop. Karena rap ya itu dia berlandaskan lirik banget juga kan. Wordplay nama istilahnya tuh. Dia sangat fokusnya adalah lirik dan ritmis kayak gitu. Kayak nggak mungkin dalam satu kali battle dia itu mengeluarkan kata-kata yang sama gitu loh. Jadi kreativitas penulisan, terus gimana dia kritis menuangkannya menjadi sebuah rap freestyle atau lagu kayak. Pada dasarnya emang orang itu terikat dengan lirik sih. Kalau kita bahas Taylor Swift soal lirik, rap juga soal lirik kayak gitu. Orang yang bikin terikat sama lirik. Dan itu juga yang bikin kita nempel sama musisinya gak sih? Aku kalau ada kelekatan sama musisi, aku bisa bilang aku kayak terlekat sama Billie Eilish gitu. Karena dia nyanyinya cenderung lambat, lirih,
Terus kan ada liriknya. Terus waktu dia muda kayak lagu-lagunya tuh depresif gitu, depresif. Terus kesini-sini jadi tambah optimis, tambah kayak nakal dalam arti ceria, kayak perempuan dewasa gitu. Lagunya udah mulai kayak perempuan dewasa. Terus kayak di situ aku ngerasa wah nih anak udah tumbuh gitu. Iya. Karena tapi itu kan aku bisa menerjemahkan itu karena dari liriknya kan ya. Dan mungkin orang jadi merasa terikat banget sama Taylor Swift karena merasa mungkin mereka melalui lagu-lagunya Taylor Swift bisa merasa kenal Taylor Swift dan merasa dimengerti oleh Taylor Swift itu kali ya. Pada dasarnya lirik itu kan adalah orasi versi musik ya. Kayak gitu. Orasi musikal itu ya lirik gitu. Berarti kalau strategi mau populer, kayak kalau mau populer banget itu emang lirik ya? Iya. Sekarang zaman ikon ikon musisi terkenal Indonesia kan kekuatannya di lirik semua. Siapa? Bernadya, Sal Priadi, Nadine Amiza. Terus yang long lasting Sheila on 7. Oh benar. Seberapa pantas gitu kan. Emang di situ gitu. Emang lirik tuh yang buat long lasting, yang membuat punya keterikatan, punya relate. Ini kayaknya stage hidup gue sekarang sama deh kayak stage hidup yang langsung menyentuh hati gitu. Kayak gitu. Kayak Kunto Aji. Iya Kunto Aji kayak gitu kan, tulus gitu. Tulus bener. Kekuatannya kan di lirik semua kayak gitu. Berarti kalau itu kenapa lagu-lagu yang instrumental, misalnya kita memproduksi lagu instrumental itu ya statistically nggak akan sepopuler lagu yang ada liriknya gitu. Aku tuh memproduksi lagu instrumental. Ada di Spotify ku, cek Maifrit Nahla, cek ya. Iya aku tuh instrumental semua tuh aku rilis sendiri. Aku tuh punya lagu pertama judulnya Mantra Tenggara, itu adalah lagu progressive rock instrumental biola gitu kan. Itu kan segmennya sempit banget tuh. Nah di karya yang sangat sempit itu tuh streamerku tuh 24.000. Menurut aku itu gede. Iya, wah kok bisa ya kayak gitu. Tapi yang lainnya tuh emang agak susah untuk ngangkat gitu. Kadang orang merasa musik instrumental itu cocok jadi apa? Jadi background belajar, benar. background belajar, background kerja, background kan kayak gitu. Jadi gimana ya? Ya aku juga harus menerima bahwa musik instrumental yang terkenal tuh ya yang kayak Iruma, yang kayak teng deng lagunya Twilight itu. Iya. Yang sifat-sifatnya tuh background tadi. Gitu. Aku suka dengerin itu buat background ya. Erik Satie, Debussy apa Debussy, ya? Yang gitu-gitu. Karena nyari karena musik instrumental itu kan memang kita dengarkan untuk menciptakan ambience ya, bukan buat kita simak dia mau orasi apa gitu. Sebenarnya itu tuh dibuat untuk disimak banget sebenarnya. Cuman butuh ini a priori. Iya itu dia. Sebenarnya tuh orang yang membuat musik hanya untuk background itu hanyalah musik film. Musik film, musik iklan, background. Sebenarnya semua karya instrumental itu dibuat untuk disimak sebenarnya kayak gitu. Dan orang yang nggak bisa nyimak itu karena nggak punya knowledge untuk nyimak itu ya nggak sih? Karena nggak punya knowledge dan nggak punya skillnya buat nyimak itu, maksudnya buat mengapresiasi secara mendalam gitu. Kadang tuh orang tuh kan suka nunggu ya ini kapan lagunya mulai. Orang suka merasa lagu itu belum dimulai kalau ada yang belum ada yang nyanyi gitu. Padahal musik udah dimulai ya sejak mulai gitu. Kayak gitu sebenarnya. Cuman nggak semerta-merta aku lu nggak suka musik instrumental, berarti lu nggak paham musik gitu. Aku kan nggak juga. Oh benar sih. Instrumental itu adalah menyukai musik instrumental itu adalah masalah lu itu nggak apa-apa kalau nggak ada lirik gitu. Sebenarnya kan cuman gitu doang. Gitu. Benar. Apakah dia bisa bikin sedih? Dia bisa bikin sedih juga. Kayak musik yang dengan lirik dia bisa bikin gembira juga, bawa mood juga. Cuman kan soal preferensi aja gitu. Kan musik itu soal preferensi ya. Berarti kan kayak ranah estetika gitulah. Kayak musik yang bagus atau enggak menurut orang kan bisa beda-beda. Nah tapi menariknya ini aku suka ngerasa ada kelekatan moralitas juga nih di musik. Kayak ada yang ngerasa ini musik
musik satanik nih gitu, atau kayak ini musik yang surgawi gitu, yang rohani gitu. Nah, kok bisa di musik yang harusnya soal selera dan estetika nih jadi ada yang ngasih label moral nih, jadi ada moralitasnya, itu ada penjelasannya nggak? Nah, jadi dulu, aku karena mungkin aku kuliah, seni musik klasik barat gitu ya, jadi mungkin aku bisa menjawab ini ditinjau dari sejarah musik klasik barat gitu. Dulu itu di, abad ke-17 atau barok gitu ya. Itu tuh emang musik musik itu emang punyanya gereja, gimana ya ngomongnya ya, di gereja itu apalagi gereja Katolik ya, itu tuh isinya tuh musik semua kan, cara ibadahnya kan. Dan itu tuh sangat dikultivasi sampai ada kapelmeister atau pimpinan musisi di gereja ini gitu. Ada staf kantor, itu adalah PNS musik yang, "Oke ini, gue wilayahnya sini nih, oke lu gereja ini pimpinannya siapa, oke nanti kita main ini ya," gitu. Oh ini gitu, secara sistemik musik dan gereja itu, disusun gitu. Iya, budayanya intertwine gitu ya? Emang secara sistem tuh mereka tuh ada dan, berkembang banget gitu. Jadi, aku nggak bisa bilang enggak juga kalau ada orang denger lagu klasik yang pakai organ-organ gitu, wah ini musik gereja nih. Ya kan memang gitu, emang dulu tuh Emang pakai harpsichord gitu, untuk keperluan gereja tuh emang pakai gitu. Cuman masalahnya, ini kita sekarang hidup di zaman apa gitu. Apakah kita jadi nggak bisa bebas mengambil elemen musikalnya terus kita bikin label sendiri gitu, gitu. Masalah dia lahir di mana dan untuk apa, untuk di zaman sekarang kan, ya itu lagi loh, masalah kebebasan ngegarap itu ke konteks baru. Kayak misalkan musik metal, identik dengan satanis gitu ya. Cuman gimana memang, ada band-band metal yang emang ini tuh adalah representasinya setan gitu, Oh itu demon. tuh sebenarnya kayak, literally atau kayak sebagai satir? Kalau Enggak, itu emang secara kultural? literally. Oh gitu? Tapi aku nggak tahu apakah secara performatif atau emang di Betul. backstage Apakah mereka secara ideologis memang mereka gitu? mhm. Oh, oke. Cuman dipikir ya memang gitu, cuman kembali lagi apakah kita sebagai seniman, musisi emang nggak boleh ya kita ngambil terus kita menciptakan konteks yang lain kayak gitu. Atau sebagai penikmat gitu? Makanya aku menemukan, di YouTube itu ada musisi, dia itu ngearansemen lagu Pagar Nusa NU itu dengan metal, dan itu menjadi sangat islami dan sangat menghentak sekali gitu. Spiritnya dapat banget kayak gitu. Terus apakah kita denger itu, "Oh ini pasti satanis nih, kok lagu NU diaransemen pakai musik satanis?" gitu, kan enggak kan. Iya ya. Kita kan manusia modern yang bisa menciptakan label, Benar. lepas ini menjadi itu, Dan lepas itu bisa menjadi kontekstualisasi ini. ke yang sekarang. Nah, Mhm. mungkin itu kalau liriknya bisa dipahami ya. Kalau liriknya nggak bisa dipahami itu mungkin kayak, ini sholawat, misalnya sholawat, kasidah, atau kayak lagu-lagu orang, anggaplah orang Lebanon atau mana. Itu kan kita nggak tahu artinya, taunya kayak lagu Arab aja. Terus makanya kadang-kadang tuh di masjid atau di acara keagamaan itu dinyanyiin seolah-olah itu pujian gitu, seolah-olah itu sholawat, padahal itu lagu cinta-cintaan. Karena secara musik mirip kayak sholawat gitu. Misalnya nih padahal lagu tentang patah hati, tapi kedengarannya kayak sholawat, ya udah dipakainya kayak sholawat. Mungkin itu perasaan yang sama juga kali ya, kayak kalau kita denger, lagu yang pakai organ gitu, wah ini lagu gereja banget ya. Ada hubungan asosiatif gitu kan, ceritanya kan gitu. Dan itu sebenarnya ya wajar aja terjadi secara kultur dan historis gitu. Cuman ya ditambah lagi apa ya, ya itulah pentingnya pengetahuan, mencerna ini liriknya apa gitu kan. Benar. Iya itu butuh Kayak pengetahuan sholawat ya. tapi ternyata itu kan artinya kita juga harus menunjang diri kita dengan pengetahuan tentang apa yang kita dengar gitu. Kayak gitu-gitu sih. Iya butuh pengetahuan ya. Itu makanya, tapi gini, jadi musik, musik itu di dalam sepanjang peradaban manusia gitu, musik itu bisa jadi media, jadi alat untuk
kegiatan spiritual, tapi ada juga budaya anti musik dengan alasan spiritual gitu. Itu ada penjelasannya nggak? Kalau misalkan di India sendiri emang mereka tuh punya, filosofi bahwa emang suara itu adalah salah satu yang membentuk spirit manusia gitu. Oke. Makanya dari zaman dulu banget, zaman apa ya kalau misalkan di India itu apa, pertapa-pertapa, filsuf estetis gitu-gitu, mereka tuh punya kitab Natya Sastra namanya. Itu tuh ngatur, eee, soal dansa, musik, suara, karena mereka merasa suara itu adalah bagian dari ilham Tuhan yang menciptakan semesta. Makanya dibawa ampe sekarang musik India jadi yang apa-apa musik, apa-apa joget karena emang mereka itu sangat mensakralkan suara kayak gitu. Dan makanya doa-doanya juga, ini ya, maksudnya butuh apa sih, butuh skill menyanyi level tinggi gitu loh yang suka di Iya, film-film kalau iya. lagi ibadah, terus mereka melantunkan doanya tuh yang sampai suaranya ada cengkoknya dan melengking-lengking gitu loh. Karena, berarti seni tarik suara dan tarian, kalau konteksnya di India tuh sangat sangat diapresiasi. Karena, mereka merasa suara itu adalah bagian dari, eee, diri manusia, ketenangan manusia, creation, kayak gitu. Makanya sampai sekarang dengan suara itu kita bisa ngapain sih, kayak gitu. Kalau misalnya di Indonesia gitu, dulunya Kayak gitu gimana? mungkin waktu zaman kita masih dominan Hindu Buddha gitu. Kalau di Indonesia ini bukan kritik, apa ya, kadang tuh aku kan lulusan musik ya, S1 ku tuh seni musik, tapi aku tuh, nggak pernah terpapar dengan sejarah musik Indonesia sendiri gitu. Kenapa ya? Nggak tahu yang aku tuh terpapar dengan itu tadi, sejarah musik barat gitu. S2-nya juga nggak sempat menggarap itu gitu kan. Cuman emang kalau misalkan budaya musik di Indonesia itu emang sangat, apa ya, sangat, berpacu pada frekuensi yang dihasilkan alat-alat musik logam tersebut gitu. Kayak misalkan di gamelan itu kalau misalkan alat yang, apa sih yang buat, ya itu tahulah ya. Iya. Itu dia kalau misalkan dipukul itu dia punya 2 frekuensi. Jadi suaranya itu ada 2 gitu. Alat-alat logam itu tuh mereka itu nggak hanya masalah pitch nada ini nada C, mereka malah nggak main ke situ. Mereka main di resonansi, kayak gitu. Mungkin itu ada, hubungannya dengan masalah, penciptaan, dengan alam, dengan suara, dengan sakralnya mereka, kayak gitu. Cuman aku emang kalau masalah Indonesia tuh harusnya aku lebih mengulik lebih dalam lagi sih, gitu. Gitu. Berarti karena kalau misalnya mau belajar alat musik Indonesia, itu alat musik tradisional Indonesia, itu kayak beda lagi pendidikan yang diambil. Beda banget, itu beda jauh banget sama S1 musik yang aku atau mungkin kampus lain gitu. Karena kalau sarjana musik tuh emang mempelajari musiknya ya jadinya secara global gitu ya? Secara barat doang. Karena barat tuh dianggap kiblat musik nggak? Iya, karena emang secara historis kan panjang banget ya. Dan mereka itu didokumentasikan, mungkin mereka tuh lebihnya di situ. Semua ditulis dari zaman Renaissance itu yang zaman apa sih, kalau nulis tuh harus dipaku dulu gitu. Jadi, sejarahnya tuh terdokumentasi dan bisa dipelajarin gitu. Manuskripnya ada, dikonservasi, dijaga, arsipnya rapi, segala macam kayak gitu. Jadi mungkin emang paling mudah dipelajari itu emang barat, cuman yang paling panjang dan paling tua kan bisa jadi kita, bisa jadi yang lain tapi masalahnya yang lain itu dokumentasinya tuh nggak bisa diakses gitu, atau mungkin emang nggak ada gitu ya dokumentasinya. Nah, tapi ini juga menarik juga karena di, kuliahku dulu, Indonesia itu punya budaya keberlisanan yang kuat dibanding keberaksaraan, gitu. Itu adalah dari kuliahku sama almarhum Pak Sapardi Djoko juga. Bahwa mungkin di musik juga gitu, orang itu ngajarin anaknya lagu, itu tuh dari mulut ke mulut, bukan
Nina, ini ada lagu ini ya, mama tulisin ya notnya ya, belajar gitu, nggak gitu. Jadi budaya keberlisanan kita tuh sangat kuat sekali gitu. Kelebihannya apa? Kelebihannya berarti emang kita punya musikalitas yang sangat tinggi dari gen Iya, dari leluhur dari dan nenek moyang leluhur kita. gitu. Makanya mungkin banyak banyak guru-guru luar negeri yang bilang orang Indonesia tuh kalau belajar musik tuh cepat gitu. Mungkin karena itu juga, itu kelebihannya kita punya naluri seperti itu, kekurangannya. Jadi kalau mau belajar dari mana ya? Kalau mau belajar ya kamu harus ke pedalaman dulu gitu, untuk mengambil keberlisanan yang kubilang tadi. Kamu harus berdialog dulu dengan, kita nggak bisa belajar dari jauh kayak, aku mau belajar musik Banten ya kamu kesana dulu gitu. Bener-bener. Terus orang Indonesia tuh suka bikin remix jadi lokal gitu loh. Lagu apa aja jadi kayak ada sentuhan lokalnya, jadi ada kayak versi keroncongnya, jadi ada jedak-jeduk gimana gitu. Pokoknya ada sentuhan lokalnya gitu. Mungkin itu ya makanya untuk mengalami musikalitas lokal ya harus hidup sama mereka gitu. Harus. Nggak bisa kita pelajari dari textbook gitu. Nggak bisa, karena budayanya beda gitu. Tapi makanya kreatif, orang Indonesia tuh kreatif. Iya, jedak-jeduk kan ada nggak sih? Maksudnya kayak kenapa di Indonesia musik yang jedak-jeduk itu tau lah, kebayang kan ya jedak-jeduk yang populer itu populer banget. Dan kalau aku nggak tahu kamu aware atau enggak, tapi kalau misalnya kayak dangdut, kayak acara-acara kayak dangdut di panggung gitu, atau yang video klip mungkin musiknya semacam dangdut, yang video klip sederhana, itu di YouTube views-nya tuh bisa kayak tahu 50 juta atau berapa gitu, bisa kayak wah banget itu. Berarti itu sebenarnya selera mainstream kita tuh kayak gitu ya. Emang dangdut itu emang musik rakyat kan, musik yang emang dibuat untuk menghibur orang gitu, pekerja-pekerja yang aku bilang di pertama tadi. Emang tujuannya pure untuk menghibur, bukan untuk showcase ini gua siapa gitu. Jadi pokoknya lo harus terhibur kayak gitu prioritasnya. Tapi emang gitu. Secara kompleksitas dangdut itu emang gak kompleks? Kompleks memang, cuman dia itu kita kan bahas dangdut itu banyak ya, ada dangdut yang klasik, ada dangdut yang jedak-jeduk tadi, yang apa? Koplo. Kayak gitu. Jadi banyak, kompleks. Emang dangdut tuh kompleks, cuman emang ada segmen-segmen dangdut yang mass oriented kayak gitu. Nah, untuk musik jedak-jeduk sendiri, aku melihat ini adalah fenomena TikTok gitu kan. Apa korelasinya ya dengan musik jedak-jeduk, orang tuh bisa menghidupkan rekamannya menjadi dinamis kayak gitu loh. Oke. Apalagi sekarang trennya kan kayak short form. Jadi kayak gimana bikin sesuatu yang mengingat atensi banget gitu. Jadi video jedak-jeduk dengan musik jedak-jeduk itu jadi combo yang tepat untuk menggayat masa kayak gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat video jedak-jeduk kan sebenarnya mungkin kayak orang jalan gitu doang kan, kayak Iya. Kalau nggak ada jedak-jeduk dan nggak ada editan gini kan sebenarnya mungkin itu nggak seru gitu loh, iya kan? Iya. Apalagi dia harus, maksudnya dari sudut pandang konten kreator kan dia harus bersaing dengan banyak kreator lainnya yang juga kompetisi untuk menarik perhatian user gitu. Kayak gitu. Justru menurut aku remix jedak-jeduk dan remix koplo itu untuk konteks sekarang itu tuh untuk menunjang dokumentasi konten-konten itu gitu, karena itu lagi stopping point kan itu. Iya. Dan meskipun ini ya, musik Indonesia meskipun secara komersil mungkin aku nggak tahu ya, tapi musisi kita yang kelihatan kayak glamor dan kaya raya gitulah, yang kelihatan elit, itu kan musisi-musisi yang anggaplah kayak Krisdayanti gitu misalnya. Tapi sebenarnya mungkin yang seleranya masuk ke sebanyak-banyaknya selera masyarakat Indonesia mungkin yang dangdut itu sebenarnya. Meskipun secara industri tidak semahal anggaplah musik kayak misalnya kayak Krisdayanti gitu. Aku bingung lagi mendeskripsikan. Aku tahu maksudnya tapi. Nah, ini ada yang menarik karena sebenarnya dangdut itu kan
kita nggak ngomongin dangdutnya Haji Rhoma Irama atau dangdut yang klasik itu ya, kita ngomongin kita dangdut yang hiburan dangdut gitu ya. hiburan rakyat ya. Hiburan rakyat. Itu ada sebuah culture shift ketika Ayu Ting Ting masuk menurut aku. Gimana? Ayu Ting Ting itu kan penyanyi dangdut, tapi dia tuh mengemas dirinya dengan Korea, gaya-gaya Korea kan waktu itu. Makanya aku merasa Ayu Ting Ting ini adalah salah satu ikon dangdut yang membuat orang-orang TV itu jadi mulai ngelirik dangdut lagi. Orang-orang TV kan sebenarnya kan tontonan mereka kan bukan musik-musik dangdut kan, pada zamannya kan musik-musik pop, ST12 apa Dewa gitu. Ayu Ting Ting ini hadir di mana dia dandanannya lucu gitu ya, Korea-Koreaan tapi musiknya dangdut, makanya orang yang secara lebih luas lagi menerima musik dangdut kayak gitu. Terus lahirlah Via Valen, dan mereka sekarang artis-artis itu bayarnya juga mahal-mahal juga gitu. Iya. Tapi harus dengan cara kayak harus dikemas kayak gitu ya. Harus karena sebelum Ayu Ting Ting terkenal di TV, dia kan apa namanya, video klipnya kamu ada nonton gak sih? Kan low budget kan? Iya. Yang masih kayak nari-nari belakangnya kayak gunung atau danau gitu. Kayak gitu, emang harus dikemas. Balik lagi kalau ngomongin budaya populer, kita nggak ngomongin konten musik, kita ngomongin benar. Pengemasan nih pada akhirnya semua itu. Via Valen nyanyi apa? Yang tim song apa yang olahraga itu? Si games ya apa? Iya, aku Iya, aku inget tapi aku lupa. Itu juga sebuah gebrakan gebrakan dangdut banget tuh. Iya. Wah, ternyata bisa ya dangdut dibawa ke tempat yang tinggi itu. Terus Pharrell yang yang dinyanyiin di Istana Presiden. Iya, benar. Gitu. Itu jadi ternyata dangdut tuh bisa ya hadir di acara-acara bergengsi ya. Jadi theme song acara budget gede yang harusnya menjadi representasi orang-orang elit dan penguasa-penguasa, itu bisa ya. Balik lagi gitu. Berarti kayak gini deh, kalau mau dibikin kayak hierarki popularitas, mungkin kayak yang elit banget anggaplah kayak lagu opera, orkestra gitu. Itu di atas, kayak orang yang seleranya di sini nggak terlalu banyak gitu, yang bisa paham, karena kan yang bisa paham nggak terlalu banyak, yang bisa banyak paham itu kayak pop gitu. Terus yang lebih banyak lagi cuman nggak terindustrialisasi secara massal tuh mungkin yang dangdut itu kali ya, kalau di Indonesia ya. Yang musik rakyat itu dangdut itu. Sebenarnya kalau Nahla sukanya musik apa? Aku suka Japanese jazz fusion, Japanese pop, jauh banget sih sebenarnya. Dan nggak pernah aku bahas juga di konten gue. Iya, karena gitu. Yang kalau konten populer bahas lagu-lagu yang populer gitu. Ya karena musik kesukaan itu hubungannya tuh sama memori, sama hal-hal personal yang aku alami gitu loh. Jangan-jangan musik yang aku bilang bagus sebenarnya tuh biasa aja gitu. Cuman karena aku punya memori di sana, aku punya sebuah bias estetika ketika mendang musiknya aku suka gitu. Kayak gitu sih. Kalau yang jazz Japanese fusion tuh kayak gimana? Kayak T-Square, Cassiopeia, Dimension yang apa ya? Ya jazz tapi orang Jepang gitu. Tapi ada sesuatu yang menarik soal hierarki tadi, hierarki elit dan enggak. Sebagai aku main orkestra ya. Bayarannya ini sama bayarannya ini itu masih lebih gede bayarannya ini gitu. Karena dia penontonnya lebih banyak. Jadi sebenarnya meskipun dia tiketnya lebih mahal, ini penontonnya lebih banyak. Jadi sebenarnya gini ya, kalau dari pendapatan musisi jadi kayak gini. Gitu. Kayak gini. Tapi mungkin itu karena di Indonesia enggak sih atau enggak juga? Ya mungkin kalau di Indonesia kayak gitu ya, kalau di luar negeri mungkin beda lagi gitu. Cuman kan sekaya-kayanya pemain concertmasternya Berlin Philharmonic kayak mana sama Justin Bieber gitu, sama Taylor Swift kayak gitu. Pada dasarnya emang masa tuh kunci dari kesuksesan dan kapital sih. Dan jadinya itu juga jadi membentuk selera musik masyarakat juga ya nggak sih? Jadinya yang
Kan, misalnya anggaplah aku biasa aja sama Taylor Swift atau aku nggak suka sama Taylor Mhm. Swift, tapi karena itu disetel di mana-mana, teman-teman aku suka, Mhm. ya aku jadi apal juga gitu, Iya iya apal iya. nggak sengaja. Kayak gitu, heeh. Iya bisa kayak gitu. Kayak gitu emang cara kerjanya kan gitu. Ya mungkin apa ya, konsep-konsep jingle tadi yang 3S tadi yang apa, stopping, striking, sticking tuh juga dipakai juga di musik pop, makanya kayak ada elemen-elemen itu Iya iya, gitu. makanya kayak, eee, anggaplah meskipun misalnya ada nih abang-abang yang abang-abang random gitu lah, anggap pekerja, misalnya abang-abang kuli gitu, Mhm. nggak suka Taylor Swift, tapi kayak at some point in his life kayak pernah denger Taylor Swift gitu, Mhm. karena saking itu disetel di mana-mana. Ya bisa jadi kayak gitu. Dan itu jadi, mungkin kayak terprogram di dia jadi bias estetika juga gitu, jadi familiar. Mhm mhm. Mhm, begitu. Tapi kalau misalnya musisi mainstream yang Nahla suka, Di Indonesia ya. bebas. Langsung diam. Aku cantik, aku diam. Kenapa emang? Enggak, mungkin karena aku adalah pemain biola Mhm. gitu. Jadi mungkin aku tuh sama lirik tuh nggak terlalu get Oh, oke along, oke bukan get oke. along ya. Aku tuh dengerin musik yang liriknya aku nggak mengerti, Mmm, itu aku nggak apa-apa karena aku tuh mendengar segala sesuatu itu hanya dari melodi aja, iya iya iya, gitu. Sedangkan musisi populer itu senjatanya kan di lirik, lirik, gitu. Jadi kalau misalnya musisi Indonesia, jadi jawabannya apa? Aku lagi sangat, terapresiasi dengan Sal Priadi sebenarnya. Yang Gala Bunga Matahari itu aku Iya suka iya, banget, itu itu hebat karena banget. alasan lirik atau karena alasan Itu dia lirik dan instrumentasinya juga sangat klop banget gitu. oke oke. Terus, siapa lagi, K-pop aku suka K-pop. K-pop suka siapa? K-pop aku suka ini lama lagi kan mikirnya. Aku dengerin NMIXX, aku dengerin aespa, aku Mmm, dengerin apa, BBUP, aku dengerin juga. Cuman ya itu tadi, balik lagi bahwa aku adalah seorang instrumentalis, makanya aku dengerin K-pop, aku nggak perlu tahu mmm, artinya apa, nggak iya apa-apa iya iya, gitu. tetep bisa nikmatin. Heeh. Mungkin keuntungan aku sebagai instrumentalis gitu, aku jadi bisa nikmatin musik dari negara mana tanpa aku harus kayak, "Ini apa sih? Aku nggak ngerti deh." Nah, gitu. Ini kelebihannya di situ. Oh, berarti kayak kalau apa ya, orang yang anggaplah aku akan melabeli diriku buta musik, bukan, buta instrumental. Mhm. Nah buatku kan musik itu berbicara memang melalui lirik ya, Mhm. terus kita dari tadi ngomongin ada, musik-musik yang memang dipakai untuk protes atau musik-musik yang, memang kayak himne atau mars gitu yang fungsinya untuk mengikat, Mhm. komunitas. Ada, musik-musik yang emang buat ibadah gitu. Mhm. Terus ada juga tadi apa lagi ya, kayak rap, hip hop buat protes. Mhm. Pokoknya musik dengan segala jenis musiknya itu, aman nggak kalau aku menyimpulkan sebenarnya musik itu ya media komunikasi Iya juga iya. gitu. Betul betul. Dan, media komunikasi dengan maksudnya jenis komunikasi apapun ada nih cara bermusik, yang bisa dipakai untuk menyampaikannya gitu. Mhm. Betul, itu aku setuju. Kayak Beethoven waktu itu bikin simfoni sebagai bentuk protes atas Napoleon Bonaparte yang ternyata tidak seperti dugaannya, kayak gitu. Yang aku kira kamu, bukan seorang penjajah, ternyata kamu penjajah gitu. Beethoven Oh bikin simfoni, karya untuk dia tuh bikin gitu, tanpa lirik gitu, untuk tapi protes. gimana cara orang tahu kalau itu adalah bentuk protes? Kalau tanpa lirik? Gini, kadang sebuah ekspresi itu yang menentukan kan penciptanya ya Iya sebenarnya iya, ya, menurut aku gitu. Jadi kadang orang kalau nggak tahu pun nggak apa-apa gitu, kayak, "Gue oke. bikin ini protes, lu mau ngerti apa enggak?" Gitu. Oh jadi, dia itu emang menyampaikan kalau ini tuh protes ya? Heeh, ini protes, kayak gitu. Nah, misalnya ada pendengar yang tidak tahu konteks protesnya ya bisa aja menikmati itu ya sebagai musik ya dengan Mhm, interpretasi pendengar sendiri gitu. mhm. Dan apakah musik itu bisa berbicara lebih kuat dari orasi, lebih kuat dari protesnya? Aku pikir itu 2 hal yang berbeda ya, maksudnya kasusnya apa gitu loh. Apakah musik ini sebagai penunjang gitu, apa karena
seorasi-orasinya musik ya, orasi betulan tuh menurut aku tetap sangat penting ya, apalagi untuk menuntut sesuatu Iya gitu. iya, bener ya. Mhm. Karena kalau misalnya semuanya dimusikalisasi takutnya pesannya nggak Mhm. nggak nyampe, malah didengerin musiknya gitu, Mhm, malah menikmati musiknya. tetap, apalagi kalau konteksnya untuk mendorong orang gitu, untuk kampanye menurut aku tetap Tetep orasi. demo gitu tetap, Oh tetep heeh, orasi tapi yang, musiknya tuh ya penunjang aja jadinya gitu kan ya? bisa penunjang, bisa jadi yel-yel, Mhm. membangkitkan semangat, apa gitu, kayak gitu-gitu. Ya bisa Oh kayak gitu. gitu. Makasih banyak loh udah mau datang di channel aku dan, teman-teman yang belum dengerin lagu bikinan kamu, Mhm. apa, di Spotify namanya apa? Mevlid Nahlan, nah itu nama asli tuh, ada di bio Instagram-ku, tinggal diklik aja, Kita kita gitu, salah, kita. biasa. Makasih teman-teman udah nonton sampai selesai, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.